Nah, ditambah lagi ada amanah TAP MPR terkait keberpihakan negara pada UMKM. Artinya apa? Amanah Perintah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang UMKM diturunkan lagi dengan PP nomor 7 tahun 2021, plus ada Undang-Undang Pangan. Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatmentnya sangat berbeda, karena usaha mikro rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan, mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum, mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action, turunannya adalah PP nomor 7. Nah, sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik seperti Firly bertentangan dengan kebijakan hukum nasional. Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana. Yang kita sebut dengan ultimate remedium, di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses penegakan hukum kita. Undang-Undang Pangan sebagai aturan khusus yang jauh lebih relevan dalam penerapan kasus seperti Firly ini. Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 adalah aturan khusus, lex specialis dibanding Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terjadi tumpang tindih, Undang-Undang Pangan harus digunakan karena lebih rinci dan khusus mengatur soal keamanan, mutu, label, dan gizi produk pangan. Dan yang terakhir, keadilan substantif demi UMKM dan ekonomi nasional, Kementerian UMKM meminta agar perkara ini bisa dilihat secara proporsional. Saudara Firly tentunya layak untuk diberikan pembebasan karena pelanggaran bersifat administratif bukan pidana, demi menjaga iklim usaha dan pembangunan ekonomi nasional. Artinya apa? Dalam konteks hari ini, saya mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh kami Kementerian UMKM lebih kepada keadilan substantif. Namun dikarenakan mekanisme ini sudah masuk dalam mekanisme persidangan formal hukum tata acara negara kita, sekali lagi saya ingin mungkin dalam kesempatan hari ini saya memohon dengan segala kerendahan hati, hadirnya saya di amicus curiae dalam rangka untuk memberikan pandangan dalam perspektif yang berbeda. Bahwa silakan, ini sudah menjadi ruangnya hakim, sudah menjadi ruangnya aparatur penegak hukum, tapi mudah-mudahan penyampaian saya selaku Menteri UMKM dalam forum yang terhormat ini, di hadapan Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat, di hadapan pihak aparatur penegak hukum, mari kita jadikan ini sebagai momentum pembelajaran kita semua. Apapun keputusannya, saya yakin Bapak-Bapak aparatur punya keputusan yang bijak dan arif, karena ini sudah masuk dalam ranah pengadilan yang tentunya kita tidak punya kompetensi untuk mengintervensi keputusan pengadilan tersebut. Tetapi dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan concern Kementerian UMKM bahwa dalam melihat perspektif UMKM, kita harus melihat dalam perspektif ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan. Itu saja pimpinan.